Tradisi di keluarga Lord Rangga, ketika dewasa, diberikan sebuah nama, Lord diberikan nama dari orang tua menjadi Ki Ageng Rangga Sasana RMH. Perkembangan yang ada pada proses perjuangan daripada Lord Rangga, biasa dari kecil hingga dewasa, biasa dipanggil Prince Rangga atau Pangeran Rangga. Jadi bukan Raden biasa, tapi seorang Pangeran Rangga itu. Kemudian ketika perjalanannya waktu, dekade setelah dunia tatanan baru, Lord Rangga dipanggil oleh rakyat sebagian di dunia saat itu, termasuk parum netizen ekuivalen rakyat di seluruh dunia, memanggil Lord Rangga. Jadi itu yang adanya. Lord Rangga tertarik di dunia politik karena politik menganggap bahwa ilmu tertinggi, yaitu ilmu tatanan. Diambil sebagai ilmu tatanan dari Allah yang Maha Berkuasa di dalam rangka manusia bernegara, mengabdi kepada Allah. Kalau bicara tentang tatanan negara, berarti tatanan pemerintahan, menyangkut tentang pengurusan umat. Dan pada proses keberadaan yang ada, Lord mengambil hal ini. Artinya di dunia ini merupakan bagian peran yang Lord ambil. Bagian daripada amanat yang Lord ambil. Karena berkaitan ilmu politik itu bukan dianggap bahwa politik itu merupakan ilmu sebagaimana di barat, yaitu mencapai kekuasaan apa saja. Bukan itu, sehingga menggunakan cara apa saja. Tapi politik itu adalah merupakan tatanan sisi subsistem ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Politik ada pada posisi teratas itu tadi, yaitu ilmu tatanan negara dalam rangka manusia bernegara tadi, mengabdi kepada Allah. Ini yang saya ambil. Kenapa? Itu adalah dasar bahwa proses ilmu tatanan politik ini harus diambil alih kepada orang-orang yang dalam hari ini mampu dan mau mengabdi kepada Allah. Lord sadar dari kecil bahwa hidup ini adalah hanya pengabdian kepada Allah yang Maha Berkuasa. Itulah Lord Rangga ambil sebagai ilmu tatanan tersebut. Sehingga tidak dipandang dengan ilmu yang di barat, politik di barat. Karena politik subsistemnya banyak. Ada politik agama, ada politik ekonomi, subsistemnya ada lagi. Ada politik hukum, ada politik pertahanan keamanan, ada politik sosial budaya, ada politik iptek, ada politik lingkungan dan kependudukan. Dan ada beberapa proses subsistem ilmu-ilmu yang terjadi, baik secara nasional maupun di internasional. Ini penting, menjadi kekuatan yang mendasari bahwa semua sistem maupun pemerintahan di dunia ini adalah harus beraturan. Tertarik kepada dunia politik atau tatanan negara atau tatanan pemerintahan sejak kecil. Lord dididik oleh orang tua Lord untuk belajar memimpin, sekalipun ada posisinya disebut menjadi bocah angon. Lord kelas 4 SD sudah diberikan mainan, itu kambing untuk digembala. Lord kecil pula, berbarengan itu pula diberikan mainan, itu bebek. Ya, di Brebes itu kan ada makanya bebek telur asin itu. Itu terbanyak di sana. Lord bisa mainan dengan kondisi itu. Sambil bersekolah, di waktu luang sekolah, itu Lord ada bergaul dengan konteks keberadaan dengan alam. Lord dididiknya di sana. Sekalipun dari ayahanda sudah bisa ada apa segalanya, tetapi namun kekaitan dengan pendidikan sebagai anak dijadikan proses tanggung jawab, kemudian kepemimpinan itu tadi. Sehingga Lord kemudian mencapaikan dengan kondisi ini, mulai dari kelas duduk di SD sampai dengan SMP, SMA sampai kuliah. Kalau nggak jadi ketua kelas, pasti ketua OSIS. Dan begitu pada posisi turun ke masyarakat, Lord bisa mempertanggungjawabkan sebagai pemimpin. Jadi memang itu dari kecil dimulainya. Namun pada posisi politik yang berjalan, tentu itu menapai proses ya. Karena tidak ujuk-ujuk Lord itu turun di dunia politik. Dekade waktu, ingat Lord sebelum dekade reformasi, di tahun 1998, Lord ke sana sudah 11 tahun sudah dididik sebagai
remaja yang kuat spiritualnya dengan melakukan puasa tiap hari 11 tahun pada saat itu, kecuali tasyrik dan lebaran, tapi diniatkan untuk pengabdian kepada Allah, untuk berubah tatanan seluruh dunia ini. Artinya kalau cara puasa Lot akan ambil pada saat itu adalah puasa cara Nabi Nuh, membuat bahtera, membuat kapal, bahwa suatu dunia ini adalah merupakan ada sisi bahtera tadi. Lah, dekade waktu meledaknya di tahun 1998 reformasi, Lot aktiflah di sana. Mulai aktif di sana lah, terjun sebagai politisi, terjun sebagai aktivis dekade waktu 98. Lot juga ikut menyaksikan dan ikut berperan pada dekade waktu adanya rame-rame di MPR saat menurunkan Pak Harto. Ya. Lot juga berperan pada prosesi pengamanan atas mahasiswa saat itu. Dan Lot membuat posko reformasi rakyat saat itu bersama KNPI, gedung KNPI, DPP Pusat saat itu adalah Bung Maulana Isman atau Mas Isman Maulana Isman itu memberikan kesempatan saya untuk membuat fasilitas untuk membuat posko reformasi rakyat. Dan Lodah dalam artian siang dan malam melakukan pada posisi perjuangan di sana mulainya. Dekade waktu tahun 98, saya masih ingat tanggal 28 Oktober di tahun 98, pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan untuk melahirkan sebuah partai-partai. Pada saat itu menterinya Pak Mauladi, karena Orde Baru tumbang saat itu, sehingga rakyat kemudian harus partai dibuat baru semuanya. Saat itulah Lot mendeklarasikan salah satu partai. Lot masih ingat jam 10 pagi, Jumat Kliwon, deklarasikan Partai Perjuangan dan Doa Rakyat Indonesia. Dan Lot pada saat itu memberikan satu khasana dekade dalam artian idealisme partai tersebut adalah saat itu adalah Al-Quran dan Pancasila. Jadi difungsi kalau seperti itu. Jadi bukan asas Islam, tapi asas pada Al-Quran dan Pancasila. Pertama kali partai itu yang menggunakan asas Al-Quran. Karena kalau asas partai ya harus ada wujud kitabnya, harus ada wujud suratnya. Bukan Islam. Kalau Islam kan agama. Jadi sebenarnya itu, lalu kemudian pada dekade waktu, berkembangnya waktu, Lot membangun pada proses silaturahim dengan partai-partai. Waktu itu disahkannya oleh Pak Muladi adalah 141 partai politik yang sah di Indonesia, yang telah diakui secara mendapat nomor berita negara Republik Indonesia. Pada saat kongres pertama, yaitu ada di Manggala, yang didaulat pada saat itu ditokohi oleh Gus Dur, ya, Setiawan Jodi, saat itu Wesendra, kemudian saat itu adalah tokoh-tokoh partai politik saat itu, Agus Miftah, almarhum saat itu, bersama Lot membangun kongres partai pertama. Dan diteruskan kongres partai kedua oleh Lot saat itu tanggal 17. Lot ingat Januari tahun 99. Terbentuklah akhirnya Dewan Pimpinan Pusat dari gabungan seluruh partai politik, menjadilah Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia. Ya, sampai hari ini Lot terpilih dan hari ini masih punya petugas pembinaan partai politik di Indonesia. Sejak itu hingga hari ini pun masih Lot terpilih kepada pembinaan partai politik Indonesia, itu Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia. Karena sadar bahwa partai politik tidak bisa dibina oleh Dirjen Sospol atau pihak eksekutif, maka laluilah itulah hasilnya, dan hari ini Lot masih menjadi Ketua Umum Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia. Jadi itulah mulailah saya itu terjun di dunia partai politik yang akhirnya mempengaruhi pada proses keberadaan dunia tatanan negara di Republik Indonesia sebagai pelaku sejarah. Bukan hanya sebagai saksi, tapi pelaku sejarah. Lalu kemudian pada saat sidang, karena Lot pada saat sebelum pemilihan umum nih, partai Lot tidak ikut pemilu. Dari 141 partai politik terpilih 48 partai politik. Lot bergabung sama partai yang ada saat itu adalah PDI. Dan pada saat kongres PDI itulah Lot melakukan satu kritik dan pemasukan kepada Kongres Bali saat itu, yang akhirnya menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itulah. Dan sejak itulah kadernya Lot sebar kepada partai-partai lain. Ada yang masuk Golkar, ada yang masuk kepada PAN, ada yang masuk ke P3, ada yang masuk ke partai-partai lain, PNI saat itu. Nah, sekarang Lot tetap konsekuen pada posisi itu, akhirnya Lot membangun kapasitas sebagai kader itu.
Kepemimpinan dimulai dari ayah dan bunda ya, selaku dari didik sebagai pemimpinan. Lalu kemudian dari kakek ya, buyutnya Lord ke sana ke atas juga mengajarkan pada proses bagaimana hidup sebagai abdi Allah, tetapi bisa menghidupi pada posisi kehidupan di bumi, terutama manfaat bagi bangsa, negara, umat, dan seluruh bumi lah ya. Dan juga bermanfaat bagi makhluk-makhluk lain yang juga patut hargai dan juga kita rawat. Itulah maka fungsi Lord dalam artian bahwa jiwa-jiwa nationality yang memiliki keikutsertaan bela bangsa, bela negara, bela bumi itu dari kecil. Jadi ternyata bukan yang dibela cuma manusia, tetapi makhluk-makhluk yang bersinergi pada posisi di dunia ini pun termasuk makhluk-makhluk hewan, ya, dari semua jenis hewan maupun serangga, ataupun juga tanaman dari seluruh tanaman. Itu yang harus juga dirawat dalam posisi sinergi dengan manusia. Dan Lord diberikan pengajaran dalam artian dari kecil ya, mulai dan sampai dewasa lulus SMA, Lord diberikan ajaran sama ayahanda dan kakek, lalu ketemu dengan kondisi bagaimana sekalipun remaja tapi bagaimana bisa ma'rifat. Kalau dalam ilmu tatanan itu bisa ma'rifat, karena ketika belajar pada posisi hanya ilmu yang terbaca, terkadang orang juga sempit ya, karena merupakan bagian hanya belajar di pustakaan atau orang yang ditulis saja yang tersurat, itu juga sempit. Sedangkan kitab-kitab suci Allah itu ada yang tersirat. Itu bisa digali dengan cara makrifat. Lah orang cara makrifat di sana diajarkanlah akhirnya Lord saat lulus SMA ya, Sekolah Pertahanan Pembangunan, SPMA tadi dulu Haji Munadi di Jawa Tengah. Lord berangkatlah ke Jawa Barat. Diajarkan oleh kakek untuk mengembara dengan puasa tiap hari, dengan sholat tidak cukup dengan 5 waktu, tetapi karena memang itu adalah agama Lord, tapi sholat diwajibkan hingga sampai 300 rakaat tiap hari. Di antaranya di luar dari sholat wajib ya. Itulah sebuah sistem dalam artian bagaimana mencari sebuah tarekat lah ya, bertarekat. Ya karena ilmu-ilmu manusia itu bukan hanya standar di syariat, tapi tarekat, lalu kepada makrifat baru ke hakikat. Makanya Lord sejak tahun 1998 dipilih di Dewan Pimpinan Pusat Jamiah Ahli Tarekat Muktabar Indonesia yang juga diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan diadakan di Pati. Lord terpilih jadi ketua umum ya, ahli tarekat Mutabaroh yang ada di Indonesia, kongres itu. Tapi dengan kerendahan hati akhirnya Lord menempatkan diri sebagai wakil ketua umum. Lord mengangkat salah satu kiai dari 7 kiai yang ditolak oleh Yai Sepuh ataupun dalam artian Rois Amnya ya. Tapi dengan catatan semuanya ya, karena faktor Lord juga termuda di situ. Dan semua disaksikan oleh kiai sedunia itu se-Asia. Dan itu udah ada dokumennya. Lord mengenal alam dengan kondisi tidak ada sekedar alam, tetapi mengenal tapak silas. Bagaimana Kerawang mengandung unsur apa? Sehingga Bung Karno datang di Kerawang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Itu contoh ya, mengenal alam. Karena Kerawang adalah punya kekuatan daripada cahaya Allah yang bisa menginternasional. Jadi sesuatu yang dimunculkan di Kerawang, itu bakal internasional. Contoh adalah proklamasi ya, tanggal 17 Agustus 1945. Itu dimerdekakan dulu di Kerawang. Itu dari khas Dengklok. Karena apa? Bung Karno makrifat pada saat itu saatnya dikumandangkan. Sehingga supaya diakui oleh internasional. Kenapa itu jadi internasional? Ada seorang kekuatan doa dulu. Doa siapa? Itulah leluhur kita. Ya. Saya menyebut adalah Eyang Prabu Siliwangi. Ya. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang Laut saat mendoakan ketika dia menikah, saat keliling ada di wilayah ibu kotanya, saat itu ada dengan kudanya, saat itu dengan penggawanya. Ini riwayat yang Prabu Siliwangi masuk Islam ya, dalam artian
sebelum punya anak ya. Jadi kalau ada sejarah-sejarah yang akhirnya yang Prabu Siliwangi berantem dengan anaknya hanya rebutan soal Islam, itu salah itu. Jadi yang Prabu Siliwangi saat sebelum menikah pun sudah Islam. Ketika siapa? Saat berkunjung kepada yang disebut waduk. Sekarang kan waduknya waduk yang ada di Purwakarta, Kerawang itu. Waduk Jatiluhur. Yang airnya juga sekarang dipakai oleh Jabodetabek ya. Selalu mengalir ke sini. Sampai ke baratnya sana, ke timurnya juga sampai ke Cirebon. Itu air. Ya. Kesininya sampai digunakan untuk sekarang, sampai sekarang. Lah beliau yang Prabu Siliwangi hadirlah ke pesantrennya Syekh Kuro, ketemulah dengan suara ngaji yang cantik tadi, itulah Bunda Ratu Nyimas Subanglarang. Pada saat pernikahan itulah disempurnakan yang Prabu Siliwangi sebagai Islam. Kemudian atas kalamnya, pada saat kalamnya itu, ya, apa itu mas kawinnya aja dulu adalah lintang saketi. Bintang lintang saketi itu dimaksud adalah tadi apa? Tasbih. Cuman saat itu yang Prabu Siliwangi ketika hadir pada prosesi masuk Islam, dia Islam kafah. Saat itu belum punya anak. Akhirnya dia dalam hidupnya berjanji kepada Allah, berjanji kepada Rasulullah Muhammad SAW, berjanji kepada alam sejagat raya ini. Dia hidupkan atas pengabdian kepada Allah untuk membuktikan Al-Quranul Karim, menghukumkan Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah. Maka tentaranya saat itulah dibuat menjadi tentara dari tentara Pajajaran saat itu Agung, menjadi tentara Esa hilang dua terbilang. Esa itu Tuhan, hilang tiada, tapi ada dua terbilang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah perjalanan itulah lahirlah putra-putranya, putra dan putrinya. Pertama Raden Walangsungsang yang disebut dengan Pangeran Cakrabuana, Langlang Buana, itulah yang tapak tilasnya ada yang di sana di Kuta Tandingan, Kerawang. Antara Kerawang ada Gunung Sangabuana, itu ada di tengah-tengah, itu namanya ada Kuta Tandingan. Lot bertapa di sana 3 tahun di Kuta Masigit. Di sana ada Kuta Jati, Kota Masigit, Kuta Kelambu. Dulu Bung Karno juga pernah di sini nih, di Kuta Kelambu ini. Waktu menemukan konsep Pancasila itu. Dalam artian itu di Kuta Kelambu ini. Ada Kuta Mariam, Kota Kerapayung ya. Ada Kota Pohaci. Semua kota-kota itu ada di sana. Jadi Lot di sana. Di tengah hutan. Jadi perjalanan bukan gampang. Di sanalah juga hanya ya itu ibadah aja ditambahkan cuman bukan 300 itu. Sisi sholatnya oleh tiap hari. Bisa sampai 500 sampai 1000-an rakaat. Kerjanya puasa aja tiap hari, bahkan sampai puasa dengan Nabi Zakaria. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, 3 malam baru buka. Ya. Berpuasa untuk alam semuanya. Kondisi seperti itu. Jadi sana sambil mengurus. Waktu itu peradaban masih Pak Harto ya. Belum ada reformasi, ini cerita kisah saya sebelum ada. Jadi Lot biasa dengan keadaan situasi seperti itu. Membuat Lot punya ilmu-ilmu yang bukan hanya cuma dibaca, tetapi Lot belajar ilmu-ilmu dengan para wali Allah. Lot belajar kepada galian-galian kepada Rasulullah, pada nabi-nabi, kepada para rasul. Yang sifatnya mereka sudah gaib, tapi ada tapi tiada. Jadi kalau saya mau melihat di sisi pernah Lot ditugas di dalam dunia intelijen, ya Lot tahulah sampai mau lihat orang di lubang semut pun tahu. Misalkan dengan kondisi seperti itu. Nah, masalah terkait dengan perusahaan kembali tadi, lahirlah tadi ya, dari yang Prabu perkawinannya secara Islam kafah penuh sebelum punya anak. Itu tadi Raden Walangsungsang yang berjuluk Pangeran Cakrabuana, Pangeran Langlang Buana, dan melahirkanlah dengan seorang putri pada saat itu namanya Nyimas Pakumati. Itulah yang akhirnya dikawinkan dengan daripada anak adiknya, itulah Romo Sesarif itu. Lah anak adiknya itu tadi. Jadi punya anak tadi anak pertama dari yang Prabu tadi, punya anak lagi yang kedua adalah tadi yaitu Nyimas Rarasantang. Lah Nyimas Rarasantang yang melahirkan Romo Sesarif Datullah Sunjati karena perkawinan antara Sayyid Abdillah yaitu Raja Mesir saat itu, lahirlah Raden Hidayatullah. Dan Raden Hidayatullah itulah
dinikahkan dengan Mama Panguwati, tapi pada saat masjid dibangun, perang ilmu Banten, beliau meninggal, wafat. Akhirnya menikahlah dengan seorang ratu Kuning, disebut dulu Kerajaan Lembah Kuning. Sekarang adalah wilayahnya adalah Kuningan yang beribu kota di Linggarjati. Itu lalu kemudian lahirlah seorang pangeran Raden Ranggajati. Itulah turunnya ke saya itu. Nah, dari turun itulah kemudian siapanya adalah dari Abah Ranggajati, Raden Ranggajati, ya, menikah dengan Nyimah Siti Sadia. Saat itu adalah lahirlah Syekh Jabar Siddiq Panembahan. Satu, Syekh Jabar Siddiq Panembahan dua, lalu kemudian turunkan Singamerta, ya, Singamerta Jaya, kemudian diturunkan lagi kepada Wangsakrama, ya, Raden Mas Wangsakrama, Wangsakrama Jaya, kemudian Sarja Wangsakrama Jaya, baru turunkan ke ayahanda Lord adalah Kanjeng Senopati Agung Hadi Agung Negara. Lord Rangga telah menyiapkan segala sebagai pemimpin dunia. Dan saat pada posisi ini kepemimpinan dimulai pada proses kenapa harus Indonesia Lord bisa memimpin, karena kunci daripada penyelesaian kemelut dunia itu ada di Indonesia. Dulu nama Indonesia tidak ada. Baru sejak 28 Oktober 1928 nama Indonesia, ide dari nama ini Sunda dirangkai menjadi Indonesia. Jadi zaman sejak sananya itu kan sejarah banyak yang disimpan, ya, sejarah yang banyak yang dirahasiakan, sejarah juga punya banyak yang digantung, ada sejarah yang sengaja ditepak, sejarah sengaja yang tidak ditulis karena kita tidak ada dalam artian. Jadi Lord menggali pada posisi ini, bagaimana menyelesaikan atas kemelut bangsa-bangsa di dunia ini. Bagaimana penataan posisi Indonesia ternyata ada di tanah kita, yaitu tanah Indonesia Raya saat ini yang diakui, yang kita cintai. Jadi Indonesia punya peradaban pada proses keberadaan tertua di dunia itu. Di mana itu letak di dunia itu peradaban, itu di Pulau Jawa. Jawa tulisan dulu namanya dibaca nyawa, 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 nyawa. Nyawa itu, maka nyawa ini adalah Pulau Jawa, cuman ejaannya aja. Jadi peradaban tertua terkait peradaban manusia di dunia sejak bumi, kejadian dari Big Bang, letikan nuklir dari matahari sehingga menjadi bumi, peradaban manusia ada di sini. Cuman berkaitan ini nanti pembahasan khusus, ya. Sisi alam yang kembali kepada Lord Rangga sejak remaja lalu kemudian peradaban pada proses sampai hari ini sangat mempelajari bahwa alam ini juga perlu dipelajari, termasuk diri kita juga perlu adanya makrifat diri, ya, sehingga orang mengenal pada diri Allah atau diri Tuhannya. Ya, kalau orang mengenal pada dirinya akan ketemu dengan itu semua. Lainnya ada proses nanti pelajaran khusus lah. Lord Rangga juga bukan orangnya lah, ya, yang harus memberikan pelajaran-pelajaran ini. Tapi Lord minimal bahwa dekade waktu kepemimpinan untuk menghadapi pada proses dunia tatanan baru, Lord sudah siap lakukan lahir batin. Begitupun pada proses Lord memulai bahwa kepemimpinan dari Indonesia yang saat ini, yaitu Republik Indonesia yang kita cintai. Dekade waktu untuk menyambut bahwa situasi 2024-2009 sudah bukan lagi rahasia lagi. Lord saat ini mendapat sisi dukungan per detik dari rakyat, ya, dari netizen equivalent rakyat, ya, dari kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan yang dimaksud, ya, berdatangan untuk memberikan sisi dukungan, mengambil pada proses memberikan tugas kepada saya untuk bagaimana bangun Indonesia lebih baik, kemudian Indonesia lah ini yang akan menyelesaikan dunia. Modal Lord Rangga tadi disampaikan bahwa lahir batin Lord sudah siapkan. Secara lahir itu nanti akan bicarakan tentang sistem, ya, di mana pada proses sistem dunia tatanan baru Lord ikut serta di dalamnya dan
Lot adalah salah satu yang memimpin di sana. Yang kedua, pada proses kaitannya pada persoalan tatanan kedaulatan ya, Lot juga tahu bagaimana menyelesaikan pada proses dunia tatanan baru saat ini, yang dalam hal ini juga proses perjanjian-perjanjian yang telah ada perlu segera direview kembali. Diriset, dunia dalam keadaan diriset. Lot tahu bagaimana menyelesaikan atas risetnya itu, menata kembalinya tahu untuk dunia bagaimana dan bagaimana. Salah satu contoh adalah kita menghadapi pada situasi sekarang UN sudah kehabisan uang. PBB saja sudah kehabisan uang. Lo tahu PBB itu adalah sekelas kingdom diciptakan. Pemerintahan sekelas kingdom yang saat itu memang diciptakan setelah Perang Dunia Kedua dengan jaminan tanah Bandung didirikan secara de facto, lalu kemudian de jure kantor di Washington DC, itu Amerika. Itu untuk penataan tugas 75 tahun. Lah, di dalam UN itu ada namanya Dewan Ekonomi, ada WHO, ada Bank Dunia, ada FIFA, ada dan lain-lainnya. Di situ ada juga Dewan Trustinya. Ya. Dulu Dewan Trusti dipegang oleh posisi kekuatan antara Indonesia dulu, zaman Pak Karno, dengan Dewan Trustinya itu adalah dengan Vatikan. Tapi karena proses situasi sejarah di tahun 1964 Indonesia keluar dari PBB, maka hak itu tidak ada. Ya. Bahkan haknya diberikan kepada Rusia, makanya sekarang punya hak veto Rusia. Lah, pada proses keberadaan sekarang, tetap Defense Council dipegang oleh Amerika sebagai perintah daripada Imperial Force Bandung ya. Kemudian posisi defense dipegang oleh British, tetap oleh Inggris. Dijalankan oleh keduanya ini adalah sejak Perang Dunia Kedua dilakukan oleh kekuasaan itu ada dari kingdom itu dilakukan oleh UN. UN itu di bawahnya baru sistem pemerintahan itu sampai ke bawah. Lah, siapa yang berlaksanakan itu akhirnya? Yaitu nggak ada lain, Belanda, Inggris, itu aja. Jadi kalau ada perseteruan sekarang, Lot sudah melarang, tidak boleh adanya perang, apalagi perang senjata nggak boleh. Karena syarat perang ada dua macam yang harus dimiliki oleh mereka negara mau berperang. Yang pertama dia adalah maklumat ada, yang kedua yang lebih penting adalah jaminan tanah itu ada, menyangkut kedaulatan. Lah, terkait dengan proses tadi persiapan Lot Rangga kesiapan itu udah lahir batin, termasuk bicara tentang aset money atau money ya, atau kata Aurel itu apa? Cuan. Bagaimana Lot Rangga menciptakan pada posisi sekarang? Indonesia saat ini harus bisa diwujudkan sebagai negara yang terkuat di Indonesia, di dunia ini nanti. Visi Lot Rangga ini sudah menyiapkan visi mewujudkan negara adil makmur yang mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Berkuasa, mewujudkan negara gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem, kertara harja, membangun ekonomi Indonesia tanpa hutang. Jadi rakyat harus sejahtera karena pemerintah diciptakan untuk mensejahterakan rakyat. Standar pemerintah di seluruh dunia. Jadi kapasitas itu pun dukungan Lot Rangga juga sekarang mengalirlah dari negara-negara internasional nih untuk Lot memimpin. Itu juga adalah kesiapan. Makanya Lot mendapatkan gelar Bapak Perdamaian Dunia. Itu untuk jaringan ke sana. Karena tidak cukup bahwa negara dibangun atas kekuatan sendiri, tetapi ada sisi pengakuan internasional maupun kekuatan jaringan internasional, yaitu tadi kekuatan daripada negara-negara internasional itu penting sebuah kepemimpinan. Lah, menyangkut kesiapan lainnya adalah ya secara teknis itu sih sudah kita bisa siapkan dengan SDM dan lain-lainnya. Terpenting adalah kita juga ikuti sebuah sistem aturan main secara benar dalam artian konstitusional. Lot Rangga akan ambil itu sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2009 diambil kesempatan tersebut secara kita serahkan kepada konstitusi. Dunia dalam hal ini Indonesia, negara Indonesia sebagai tadi ya tonggak kekuasaan pada proses yang disebut Indonesia bakal menjadi mercusuar. Kata Bung Karno, itu kita teruskan. Cita-cita dari
leluhur kita, cita-cita dari presiden sebelumnya, termasuk dari Soekarno, sampai Presiden Pak Harto, sampai Presiden Gus Dur, sampai Presiden Megawati, sampai Presiden SBY, sampai Presiden Jokowi. Program-program yang baik kita ambil, kita teruskan. Perkara kekurangan-kekurangan tersebut, kesalahan-kesalahan yang ada pasti ada, tetapi kita tidak perlu dendam. Maafkanlah beliau-beliau. Kita toladani pada proses keberadaannya. Kita harus angkat topi, tidak ribut dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena manusia letaknya salah. Tetapi Allah Maha Pengampun. Itulah maka diteruskan pada proses kepemimpinan berikutnya. Lord kalau memimpin pada proses itu tentu mengambil sisi program-program yang tertunda. Dalam artian, kalau itu juga disesuaikan dengan program ke depannya, itu fleksibel dan memang menuju pada proses penegakan ataupun hukum yang bagus dan kemudian kesejahteraan terwujud, kenapa tidak? Jadi persoalannya ini harus diteruskan. Dan kita ampuni kesalahan-kesalahannya. Seperti apa rakyatnya nanti? Ya pasti sejahtera lah. Lot menjamin bahwa itu sekolah TK hingga perguruan tinggi itu gratis itu. Itu hak setiap manusia itu. Lo tahu caranya untuk menyelesaikan itu. Tanggung jawab sekolah anak bangsa TK hingga perguruan tinggi clear. Tidak lagi dibebankan untuk rakyat. Karena anak didik semuanya adalah anak bangsa. Kemudian hak kesejahteraan setiap manusia yang ada di bumi. Karena itu bagian hak-hak internasional yang harus kita dapatkan. Baik hak kesejahteraan. Hak kesejahteraan itu antara lain misalkan 1 bulan. Seperti di Amerika itu sudah $1.500. Satu orang. Cuman yang masuk kepada rakyatnya adalah 900. Jadi pemerintahan USA itu mengambil $600 per orang warganya. Jadi tidak ada orang yang baik sekalipun nganggur nanti tergaji pada proses itu. Kemudian standar atas tentara terutama dan polisi harus dinaikkan, itu gaji internasionalnya utuh. Tidak dengan kondisi saat ini. Karena apa? Gaji tentara di dunia maupun polisi itu standar daripada gaji-gaji karyawan lainnya, staf-staf lainnya yang artinya yang kepada karyawan itu ataupun yang kerja sebagai swasta itu adalah standarnya adalah mengikuti standar gaji tentara dan polisi. Ya, lo tahu menyelesaikannya itu. Kemudian dana-dana kemanusiaan yang perlu diambil alih antara lain juga mendapatkan hak sosial bagi setiap manusia yang hidup dan matinya. Itu ada jaminan internasional sudah didapatkan. Begitupun dengan dana-dana kemanusiaan lagi, yang Palang Merah, ya, yang Pramuka dan sebagainya. Itu dananya ada semuanya. Dan tidak perlu itu rakyat membayar. Dan terpenting adalah Lot pun akan membebaskan atas pajak. Bagaimana caranya? Pajak akan diubah menjadi departemen bukan pajak, tetapi baital mal. Karena setiap agama mengajarkan mereka beramal. Tidak perlu pajak itu modelnya. Bisa itu dengan kondisi itu. Dan terutama adalah kaum ibu adalah kita angkat derajatnya. Bagaimana menempatkan posisi peranan kaum ibu. Dan terutama adalah bagaimana uang Indonesia mudah dicari. Ini standar soal ekonomi nih. Mudah dicari, tetapi ketika ditukar atau membeli suatu barang, nilai rupiahnya tinggi. Kalau di satu negara adalah ukuran barometernya adalah uang susah dicari, ketika uangnya diambil atau didapatkan beli barang itu harus nilai uangnya banyak, ya itulah berarti belum mencapai pada titik kesejahteraan rakyat. Uang sudah dicarinya susah, begitu dapat belanjaannya adalah nilainya harus belanjaan nilai yang rupiahnya murah. Itu ukuran pembangunan itu. Apa ukuran kesejahteraan rakyat apabila sudah mencapai pada segi kebahagiaan? Kalau rakyat masih mengeluh, kemudian masih pagi-pagi ya nyangga itu kepala, kemudian pusing kayak itu di depan tuh pusing kepalanya begini ya. Ya itu berarti nilai kebahagiaan tidak ada, nilai surga tidak ada di bumi. Karena apa? Hak setiap manusia itu, hak asasi itu bukan karena mendapatkan soal hak hukum saja atau perlindungan hukum atau keamanan saja, tetapi hak kesejahteraan itu harus diberikan. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Lord Rangga, insya Allah adil makmur. Dan di sana ada satu bentuk pengampunan dari Allah yang Maha Berkuasa itu. Bagaimana kalau di satu negara
Di bumi ini ya, negara itu bumi lah ya, pemerintahan masih banyak orang-orang yang dipenjara. Sementara Allah itu Maha Pengampun. Allah tidak pernah membicarakan dari sisi manusia. Makanya wayahnya COVID ini adalah bencana dunia. Lot sudah ngomong tuh pada dunia itu, PBB. Kenapa tidak mengumumkan bahwa ini bencana alam dunia? Bencana dunia artinya berarti force majeure. Saatnya dibebaskan itu para penjara seluruh dunia. Berikan pengampunan mereka supaya Allah berikan pengampunan, supaya berikan itu hidayah. Kalau masih ada orang yang di penjara, akhirnya apa? Bagaimana mendapatkan dari pengampunan Tuhan? Saatnya Lot akan umumkan semua itu. Saatnya itu orang yang terpenjara semuanya kumpul, keluarkan semuanya untuk seluruh dunia itu. Itu penting. Force majeure ini saatnya. Adanya riset, dunia di riset pada dekade dunia atau bumi tatanan pemerintahan dunia baru. Salah satunya hak mereka harus diberikan. Keluarkan semuanya itu. Jangan melampaui batas dengan kepada kekuasaan Tuhan. Hanya peringatkan mereka jangan berbuat jahat lagi kalau ada yang jahat. Tinggal bikin aja pulau setan. Kasih buaya, kasih macan, kasih ular besar. Ya kan? Kalau mereka bersalah lagi, cemplungin aja dari helikopter. Kalau dia hidup adalah kehendak Allah hidup. Kehendak Tuhan. Tapi kalau dia dimakan buaya di situ ya berarti haknya buaya yang makan. Kau usah takut kejahatan, takut ini dan itu. Sebagai pemerintahan harus kuat pertahanan keamanannya. Kekuatan politiknya. Jangan lemah. Pertahanan itu juga bukan bicara alutsista dulu. Tapi pertahanan bagaimana seluruh bangsa ini, seluruh rakyat ini, seluruh anak bangsa ini tertanam jiwa nasionalistik. Mencintai atas negerinya. Berbuat dengan bela bangsa, bela negara, bela buminya itu tertanam. Bukan bicara tentang alutsista. Lot Rangga sudah stop itu senjata kok. Tidak boleh diledakkan. Buat apa satu negara misalkan di mana, di Korea atau di mana-mana lah di tetangga kita. Dengan alutsista yang tinggi, dengan teknologi yang hanya mau menghancurkan niat kepada manusia dileburkan. Sementara rakyatnya miskin. Sebaiknya gunakan dengan sisi sejarah, bagikan itu rakyat untuk peningkatan gizi. Karena dengan imun yang kuat, jangankan COVID. Itu berarti lewat COVID itu. Lah, untuk daya imun itu adalah kekuatan ransum. Bahwa peningkatan gizi masyarakat perlu dipertahankan. Bukan hanya masa COVID, tapi masa kapanpun di sana. Karena terhadap jiwa yang kuat, ya, badan yang kuat pasti jiwanya kuat. Itu dibarengi nationality. Peduli terhadap jiwa negaranya, peduli terhadap tetangganya, peduli kepada keluarga, peduli kepada bangsanya ini. Makanya orang harus bisa saling menghormati. Makanya manusia ini harus saling peduli. Makanya manusia harus saling menjunjung tinggi. Sebagaimana tadi dari kecil ya, Lot Rangga lakukan dengan posisi setelah lulus SMA mengembara pada proses sambil pertapaan tadi. Ketika Lot Rangga ada usia yang sangat muda, remaja Lot Rangga diberikan mandat. Mandat dari mana? Itulah dari untuk menata tatanan bumi, itu mandat dari Allah. Lalu kemudian Lot diterimalah dengan raja-raja di seluruh dunia pada saat itu. Lot juga diterima oleh kepala-kepala negara saat itu. Mulailah itu bergaul dengan kepala negara. Ini yang kita tunggu nanti besok. Tetapi sebelum itu mandat dari internasional Lot dapatkan untuk maju ke 2024-2009 dari negara-negara ini. Dan sekarang terutama adalah dukungan juga rakyat yang diakomodasi nanti pada proses adanya perjalanan sesuai aturan main konstitusional. Kita tunggu dan kita percayakan kepada partai-partai ya, dalam posisi ini. Kalau Lot sudah siap lah sisi dukungan. Dan terutama lagi dukungan dari bunda saya sebelum meninggal 15 hari sebelumnya juga memberikan wasiat untuk Lot maju kepada 2024-2009 untuk capres. Dan sekarang mandat dari seluruh rakyat dalam artian ditunggu dalam perjalanan per detiknya. Termasuk netizen ekivalen rakyat juga. Itu adalah bagian yang
penting juga. Elit global saat ini mengendalikan dunia. Mereka tiada sadar dalam artian bahwa elit global pun ada pada posisi pengendalian sistem di induknya. Lotranga ada pada sistem induk itu. Sehingga Lotranga begitu berani untuk menghadapi pada proses urusan elit global tersebut. Antara lain Lotranga telah memberlakukan di tahun 2019 tanggal 20 Juli Lotranga kumandangkan berlakunya the word revolusi system. Itu untuk kepentingan dari semua manusia yang di jagat raya ini. Antara lain itu mengomandokan salah satunya adalah bagian dalam elit global tersebut. Kenapa Lotranga kemudian telah mengumumkannya? Tidak lagi senjata untuk diledakkan. Tidak lagi itu nuklir diledakkan. Jenis senjata apapun. Dalam dunia 3 tidak boleh. Tentu di sana ada proses pembaharuan yang akan dilakukan. Di mana UN yang menyebut orang Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diperbarui. Dunia dalam posisi di-reset artinya dinolkan. Dinolkan dalam posisi dinolkan itu adalah proses tradisi sistem pembaruan. Itulah kita memasuki disebut dunia tatanan baru. Dunia tatanan baru bukan karena pakai masker. Bukan. Yang dimaksud adalah kita tidak boleh dengan hanya kerumunan. Bukan itu persoalannya. Tapi menyangkut tatanan dari seluruh sistem-sistem pemerintahan. Dari seluruh kaitan dengan sisi pertahanan keamanannya juga. Penataan berkaitan ekonominya juga. Nah, kalau sudah ekonomi adalah terkait dengan bank aset, ya, yang disebut Bank Swiss, Surawisesa, Siliwangi. Di bawahnya itu ada Federal Reserve, di bawahnya itu ada Bank Dunia, di bawahnya itu di Bank Dunia itu ada namanya bank-bank regional, ya. Kemudian di bawahnya itu ada bank-bank yang di bawah itu disebut bank sentral dari masing-masing pemerintah yang ada di seluruh bumi. Perkara ini adalah berdasarkan penyelesaian nanti ada pada posisi Lotranga melakukan pada proses perundingan-perundingan yang dilakukan dengan kepala-kepala negara di seluruh bumi. Tentunya itu akan mengarah ke situ. Sehingga diputuskan pada proses bahwa itu semuanya kita akan sepakati dunia ini dengan langkah yang baru, dengan sistem yang baru, pemerintahan-pemerintahan di seluruh bumi ini akan kita pulihkan kembali. Tujuannya apa? Pemerintah-pemerintah itu dibuat untuk mensejahterakan dari seluruh rakyat yang ada di seluruh bumi. Nah, terkait dengan sistem pemerintahannya, itu kita rawat dengan pemerintahan yang sekarang yang ada, ya. Pemerintahan-pemerintahan yang ada. Hanya nanti ada pembagian dari sebuah, apakah nanti Amerika masih memegang sebagai fungsi daripada Defense Council? Apakah Inggris masih, Amerika masih disebut adalah Security Council? Sedang British atau Inggris itu adalah masih memegang peran daripada Defense Council. Apakah daripada Federal Reserve masih ada di sana, di Amerika? Ataukah dengan Bank Dunia pada saat yang dijalankan oleh negara yang telah ditunjuk setelah perubahan-perubahan yang terjadi kemarin, ya, tahun 1998, apakah masih tetap ada pada posisi dijalankan oleh China? Apakah dengan posisi bagaimana negara-negara sekarang yang terjadi dari sistem-sistem yang ada ini perlu ada satu bentuk penataan kembali, itu kita sudah siapkan sistem itu. Maka yang terpenting adalah pada sesuatu ke dunia 3 ini bahwa kita ada sistem pemerintahan kesejajaran dari seluruh negara-negara yang ada di bumi ini. Baru itu akan mencapai adil makmur, baru itu akan mencapai pada prosesi kesejahteraan yang dirasakan. Surga dari mereka orang-orang yang di bumi dirasakan bahwa itu ada dan dirasakan mencapai adil makmur. Lotranga menghadapi pada persoalan-persoalan dunia saat ini dengan global yang demikian. Lotranga dekade waktu saat ini dan untuk besok di tahun 2024 Lotranga siap memimpin untuk tatanan saat yang diperlukan kita semuanya. Tatanan yang diperlukan oleh pemerintah maupun diperlukan oleh negeri ini, negeri negara-negara yang ada di seluruh bumi. Lotranga siap. Dan Lotranga selaku Bapak Perdamaian Dunia
Lord Rangga telah menyiapkan segala lahir batinnya untuk perwujudan tersebut. Lord Rangga pula sebagai pemimpin bumi tatanan baru, Lord Rangga pula menjadikan sebagai presiden dunia tatanan baru, tentu menyiapkan dari segalanya untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang menuju pada proses tujuan yang ditujukan kepada Allah, bagaimana mewujudkan negara adil dan makmur. Lord Rangga mengutamakan bagaimana mewujudkan keinginan sebuah tujuan daripada rakyat di seluruh bumi ini. Dan Lord Rangga telah siap maju kepemimpinan di tahun 2024 nanti.